Orang Islam itu punya aturan gitu jamaah. Allah turunkan Al-Quran Al-Azim. Allah jelaskan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kita menghadapi orang-orang yang mengaku Islam, tapi aturan Allah dia campakkan. Dia katakan ana muslim, bas. Memang itulah konsekuensi menjadi muslim. Engkau mungkin dibenci, mungkin engkau di PHK, mungkin engkau dikeluarkan. Ya katakan selamat tinggal. Yang kasih rezeki kita jemaah bukan perusahaan tempat kita kerja. Yang kasih rezeki kepada para istri bukan suaminya. Sebelum kita lahir, tatkala kita masih berumur 120 hari, Allah kirimkan malaikat yang ditugaskan mencatat rezeki kita, mencatat umur kita. Selesai. Tapi banyak di antara kita nggak mau belajar. Bahkan mengatakan, ya Allah, aturan Islam memberatkan ini dan itu. Allah, aturan agama kita lebih kasih sayang kepada manusia daripada aturan siapapun yang dibuat di muka bumi. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah mulai kitabnya ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah tutup dengan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah itu pencipta manusia. Allah itu lebih tahu dengan apa yang dibutuhkan manusia daripada orang-orang yang hidup. Maka kalau kita ngelihat aturan yang dibuat oleh manusia berubah-ubah, direvisi lagi, ditambahin, dikurangin. Tapi aturan Allah sejak turun sampai hari ini itu Al-Quran tetap. La raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi memang Allah akan berikan ujian kepada manusia. Ada yang Allah haramkan sedangkan manusia punya kecenderungan ke sana. Allah bikin kita cinta kepada harta. Lalu Allah jelaskan ini boleh, ini nggak boleh. Padahal kita udah cinta sama harta. Di antara yang perlu difahamkan kepada umat Islam pada saat ini adalah masalah riba. Umat Islam tahu nggak riba itu haram? Tahu. Antum tanya kepada siapapun, menurut antum riba halal apa haram? Jawabannya apa? Haram, sepakat semuanya. Tapi dalam prakteknya ternyata banyak yang belum bisa meninggalkan. Rasulullah SAW dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau ketika berbincang tentang orang yang hijrah, wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Kata Nabi SAW, orang yang hijrah yang disebut al-muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang sama Allah Azza wa Jalla. Jemaah rahimakumullah, lebih berat mana? Melaksanakan perintah sama meninggalkan larangan? Bapak-bapak, angkat tangan lah yang jawab. Nah, ya bismillah, meninggalkan larangan Ustaz, yang lebih berat. Meninggalkan larangan lebih berat. Kenapa? Ya. Karena meninggalkan larangan itu banyak cobaannya Ustaz. Kalau melaksanakan perintah nggak banyak cobaannya. Oke, kasih hadiah beliau yang belakangnya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih berat melaksanakan perintah. Kenapa? Karena melaksanakan perintah butuh usaha. Kalau meninggalkan diam aja kan? Siap. Iya, sahih, insyaallah.
Kasih hadiahnya. Betul jemaah. Umpama dikatakan engkau jangan sholat. Emak-emak nih ketika datang bulan, jangan sholat. Berat apa nggak berat? Alhamdulillah. Disuruh tinggalkan dia, alhamdulillah. Tapi ketika disuruh sholat, Allah berat, butuh perjuangan. Makanya meninggalkan larangan itu sebenarnya tidak membutuhkan energi. Ya udah dikatakan, namanya ada perempuan lewat, jangan lihat. Ya udah jangan lihat. Berat apa mudah? Tapi ayo lihat, kata dia. Aduh, anak sedang sibuk ini, mau lihat apa? Tapi yang jadi masalah godaannya, yang dilarang-larang itu, syahwat kita ada di sana. Dan itu ujian. Huffatil jannah bil makari, wa huffatin nar bis syahwat. Neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang disukai sama jiwa manusia. Dan surga itu dibalut dengan perkara-perkara yang dibenci sama manusia. Kita disuruh ini, disuruh ini, berat gitu. Ya kenapa kita harus lewatin hal itu? Maka ahibati fillah, ketika kita berusaha untuk meninggalkan larangan, sebenarnya mudah, udah nggak usah dikerjain. Tapi kita bicara riba. Riba ini dari tingkatan internasional, nasional, sampai di kampung-kampung itu dianggap biasa. Padahal Allah mengumumkan perang kepada orang-orang yang melakukan riba. Siapa yang punya utang di sini? Angkat tangan. Oh salah anda pertanyaannya. Yang nggak punya utang angkat tangan. Soalnya hukum asalnya kita punya. Kita ini mudah berhutang. Padahal berhutang yang tanpa riba saja kita disuruh hati-hati. Orang tuh kalau mati syahid, mati di medan perang, kemudian dihidupkan kembali, perang lagi, mati lagi, dibangkitkan lagi, berperang lagi di jalan Allah, kemudian dia tewas syahid fi sabilillah, punya utang nggak diampuni dosanya jemaah. Sekarang kita dihadapkan dengan kemudahan berhutang. Pinjol. Ya. Kalau dulu banyak di jalanan itu tulisan butuh dana segar, letakkan BPKB atau STNK. Banyak di pagar-pagar rumah kadang-kala dipasang tuh jamaah. Sekarang nggak perlu lagi. Antum butuh pinjaman, butuh dana segar di rumah. Di sekarang lagi kajian. Antum kadang-kadang lihat ada orang foto sama KTP ya. Ada apa ini foto sama KTP? Melakukan pinjol. Hati-hati cuma. Tinggalkan cuma. Yang dilarang sama Allah tinggalkan. Engkau pasti mampu. Tapi kalau melaksanakan perintah belum tentu engkau mampu. Belum tentu. Makanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada manusia untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau nggak mampu ghufranak, minta ampun ya Allah. Tapi kalau bicara larangan, tinggalkan. Karena nggak ada orang cerita, anak nggak bisa ninggalkan. Engkau bisa. Kau tinggalin aja sudah. Tapi kalau disuruh sholat, dia butuh ambil wudu, dia butuh energi, dia harus menghadap kiblat, dia harus tutup aurat. Ada usaha yang harus dilakukan. Tinggalkan. Judi online ini juga termasuk menjadi fitnah yang besar. Dulu orang kalau mau main judi itu harus apa? Harus menuju ke tempat perjudian,
Kelihatan orang, malu dia. Sekarang main judi, nggak ada yang tahu. Di kamarnya bersama istrinya. Istrinya mungkin sibuk main apa, dia main judi. Dia berpikir dengan itu dia bisa kaya raya. Jamaah lah, tinggalkan. Tadi disebutkan oleh Bapak Ismail Majid hafizahullah ta'ala berkaitan dengan miras. Iya, kita darurat narkoba. Darurat. Kenapa itu terjadi? Karena ada pembiaran. Dari siapa? Dari kita orang tua. Dari kita masyarakat. Anak-anak dibiarkan hidup dengan handphone. Kekurangan kasih sayang. Lingkungan mendukung. Miras plus seks bebas. Itu temennya. Berita yang heboh beberapa waktu yang lalu. Anda nggak tahu di mana terjadi itu. Ingat ada 4 remaja yang memperkosa seorang wanita. Dari 4 remaja ini, yang 2 kelas 6 SD. Dia perkosa itu perempuan kemudian dibunuh jam. Paling besar umur 16 tahun. Itu yang terjadi di negeri kita jam. Maka kita harus benar-benar mengajak orang hijrah. Ayolah, kalau bicara ingin bahagia, bahagia itu tidak dengan harta benda. Bahagia itu tidak dengan mengikuti hiburan-hiburan yang ada. Kita lihat ya, hiburan-hiburan dipermudah. Orang nggak bahagia, jemaah. Bahagia itu kedamaian di hati. Dengan cara apa? Kita meninggalkan larangan Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik, jemaah, buat kita. Lebih baik bukan dari yang sejenis kadangkala. Kita meninggalkan pekerjaan yang haram, kita meninggalkan judi online, kita meninggalkan khamr. Boleh jadi gantinya itu kedamaian dan ketenangan di hati. Alhamdulillah, anak sejak hijrah memang nggak punya apa-apa, tapi anak merasakan as-sa'adah, merasakan kebahagiaan, ketentraman di hati. Bisa kumpul sama keluarga, habis maghrib bisa ngaji bareng istri dan anak-anak. Pagi bisa baca zikir pagi, sore bisa baca zikir petang, tengah malam bisa bangun bermunajat kepada Allah Azza wa Jal. Wallah jamaah, itu kelezatan yang tidak didapatkan dengan berbuat kemaksiatan. Dan orang-orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah yakin Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Nabi Ibrahim meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kaumnya, Allah kasih ganti anak-anak yang soleh soleha. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, beliau tinggalkan Mekah, padahal tidak ada tempat di muka bumi ini yang lebih dicintai Allah daripada Mekah. Beliau tinggalkan karena kaumnya tidak menginginkan beliau, karena beliau tidak dapat menegakkan agama Allah di sana. Para sahabat tidak bisa bangun masjid ketika mereka berada di Mekah. Sholat di depan Ka'bah pun disiksa oleh mereka. Kita lihat para sahabat meninggalkan Mekah, rumahnya ditinggal, pekerjaannya ditinggal, orang tuanya ditinggal. Mereka hijrah ke kota Madinah. Apa yang didapatkan ketika sampai kota Madinah? Kesulitan ekonomi. Sebagian harus bercerai dengan pasangan hidupnya. Sebagian sahabat tidur di masjid, bertahun-tahun tidur. Sekarang masjid di tempat kita ditulis apa? Dilarang tidur. Itu sahabat tidur di masjid jemaah. Mereka tidur di masjid. Mereka sabar dengan ujian itu.
perlahan setelah mereka mendapatkan ketenangan, kedamaian, keimanan, Allah kasih ujian lagi. Allah kirimkan pasukan dari kota Mekah ketika perang Ahzab tahun ke-5 Hijriah. Setelah 5 tahun hijrah, pikirnya sahabat, oh baru mau menikmati hasil, Allah kirimkan 10.000 pasukan untuk menghabisi mereka. Di saat musim dingin, di saat tidak ada makanan di kota Madinah, kelaparan para sahabat, ketakutan mereka. Tapi mereka jalanin. Karena sejatinya hidup ini ujian dari Allah Azza wa Jal. Dan Allah mengatakan kepada mereka, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Kalian mengira kalian bisa masuk surga? Ini ayat turun di Madinah. Padahal 13 tahun udah disiksa di kota Mekah. Udah hijrah sampai kota Madinah. Udah perang Badar, udah perang Uhud. Allah katakan kepada mereka, kalian mengira kalian bisa masuk surga. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian kira kalian bisa masuk surga? Oleh jamaah, ini perlu kita tanyakan kepada diri kita. Kita kadang-kadang meninggalkan yang haram aja berat buat kita. Kita lebih memikirkan kenikmatan syahwat kita. Ini sahabat udah hijrah, udah meninggalkan kesenangan mereka, udah tinggal susah di kota Madinah, masih dikatakan kalian ngira kalian bisa masuk surga. Sedangkan kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Ditimpa penyakit mereka, ditimpa kelaparan mereka, digoyahkan keimanan mereka, diguncang keimanan mereka, sampai Rasul utusan Allah ini dan orang-orang beriman mengatakan, kapan pertolongan Allah datang? Kapan? Pertolongan Allah itu dekat. Maka jamaah rahimakumullah, Nabi SAW pernah berpesan, nih buat kita yang sudah merasa taat. Alhamdulillah Zat, ana udah sholat 5 waktu di masjid, ana umroh tiap tahun, ana haji, banyaklah ketaatan dia. Tapi kadangkala dosa terus jalan. Kata Nabi SAW, ittaqil maharim takun abadan nas. Engkau tinggalkan yang haram-haram, engkau laksanakan yang wajib-wajib saja, engkau akan jadi orang yang paling ahli ibadah. Ini orang nggak pernah sholat sunnah, nggak pernah ngaji, tapi dia tinggalkan yang haram dan dia laksanakan yang wajib. Ini orang ahli ibadah. Maka kita harus introspeksi diri kita. Ya, setelah kita tinggalkan yang haram, melaksanakan yang wajib, kalau bisa kita tambah dengan yang sunnah-sunnah, itu lebih utama. Tapi jangan sampai engkau sibuk dengan yang sunnah, yang wajib belum engkau tuntaskan, yang haram tetap engkau kerjakan. Barakallahu fi. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita ada waktu untuk sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke MC.